Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Ijtima Ulama dan tokoh nasional merekomendasikan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Pilpres 2024. Hasil Ijtima Ulama itu akan segera diserahkan ke Habib Rizik Syihab. Aziz Yanuar, salah satu anggota Steering Committee Ijtima Ulama di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor mengatakan, nanti pihaknya akan menunggu balasan dari Habib Rizik setelah hasil ijtima itu diserahkan. Aziz mengatakan Ijtima Ulama tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Aziz mengaku pihaknya tidak ingin memberikan suara begitu saja seperti pada Pilpres sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kriteria pemimpin dan calon pemimpin yang menuju konstelasi politik di 2024 ini. Itu dibahas tadi mengenai syarat-syaratnya, kemudian bagaimana prosedur-prosedurnya tadi sudah dibahas, menghasilkan fakta integritas, di mana fakta integritas ini secara politik sudah disusun tadi oleh ulama dan tokoh-tokoh dengan masyarakat tadi luar biasa. Disepakati fakta-fakta integritas ada sekitar 13 yang kemudian nanti akan dibawa fakta integritas tersebut oleh utusan, ya, utusan kemudian akan disampaikan kepada capres dan cawapres yang memang direkomendasikan oleh acara Ijtima Ulama ini. Singkatnya seperti itu. Kemudian jika nanti memang disetujui, ditandatangani dan disepakati oleh capres dan cawapres tersebut, maka dengan bulat acara Ijtima Ulama ini mendukung penuh calon capres dan cawapres yang memang direkomendasikan tadi. Kurang lebih seperti itu intinya dari acara tadi yang sudah kita laksanakan, yang alhamdulillah berlangsung dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Adapun lebih kurangnya dari media, jika ada pertanyaan dipersilakan, nanti akan dijawab oleh yang memang dapat menjawab hal tersebut. Terima kasih. Steering Committee Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 Habib Muhammad bin Hussein Al-Athos mengatakan pihaknya melihat visi misi 3 capres-cawapres. Dia mengatakan Anies dan Cak Imin punya visi misi yang secara psikologis dekat dengan ulama. Melihat dari 3 calon ini, yang visi misinya punya kedekatan secara psikologis, secara hal-hal yang berkaitan dengan ulama itu ada pada Anies dan Cak Imin, sehingga kita uji visi misinya itu. Anies dan Cak Imin sendiri sempat menghadiri pembukaan acara. Anies didampingi Cak Imin sempat memberikan pidato di hadapan peserta. Dalam pidatonya, Anies menyatakan ulama bukanlah musuh negara, melainkan tempat mendapatkan nasihat dalam mengambil keputusan. Jika memang nanti disetujui, ditandatangani, dan disepakati oleh capres-cawapres tersebut, maka dengan bulat Ijtima Ulama ini mendukung penuh calon capres Anies dan cawapres Cak Imin dalam Pilpres 2024 nanti. Ya, capres dan cawapres yang direkomendasikan adalah yang tadi pagi datang ke acara ini, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Yang direkomendasikan ya, seperti itu. Betul, jadi fakta tadi sudah disusun dengan baik, disepakati oleh peserta tadi, dan kemudian nanti akan dibawa ke tim kecil yang merupakan utusan dari kita. Kemudian akan dibawa kepada capres dan cawapres tersebut, kemudian disepakati. Jika memang disetujui dan ditandatangani, maka Ijtima tentu saja mendukung penuh capres dan cawapres tersebut. Itu teknis artinya gini, ketika nanti ada beberapa poin-poin yang memang bukan krusial ya, itu bisa dimusyawarahkan. Mungkin ada yang kurang atau ditambah. Kalau pertanyaan tadi mengenai detail-detail ya. Tapi kalau secara menyeluruh tidak disetujui, maka kita lihat nanti seperti itu. Karena tadi kita hanya mendukung yang memang mau tanda tangan fakta integritas seperti itu. Siap. Ya, kriterianya nanti ada beberapa, kita rilis ya, kita rilis ke media. Ada beberapa yang memang banyak kriterianya. Jadi kalau kita sebut ini selesai nanti waktunya. Agak banyak tadi kriteria-kriterianya dari umum dan khusus tadi. Nanti kita akan sampaikan di rilis resmi kita, seperti itu.
Baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, yang pertama kita garis bawahi, acara istimewa ini tidak menitik beratkan pada calon dan calon capres atau cawapres, tapi lebih pada kriteria. Adapun datangnya yang bersangkutan ke sini itu adalah melakukan bonus, gitu. Jadi kita lebih menitik beratkan kepada kriteria. Kita tidak mau membeli kucing dalam karung dan kita menitik beratkan kepada hal-hal yang harus disepakati. Kita tidak mau memberikan cek kosong kepada kita tidak mau memberikan suara begitu saja, gitu kan, karena ini kan ulama-ulama nih ya, tadi dihadiri oleh ulama-ulama, gitu kan, dimana sudah disepakati hal-hal tadi. Nah itu marwahnya harus dijaga gitu. Jadi kita lebih ke kriteria, justru kita belajar dari pengalaman yang terdahulu. Kalau kita membabi buta atau bulat-bulat menunjukkan kepada satu calon, itu lebih berat pertanggungjawabannya. Seperti itu. Jadi lebih ke kriteria. Jadi yang lama tadi memang kita kriteria. Ya, jadi adapun mengenai calonnya, gitu kan, itu hanya bonus saja, kebetulan dia ada yang datang seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik, saya serahkan ke Habib Muhammad untuk teknis. Pra-ijtima itu kita melihat bahwa dari 3 calon ini yang visi misinya yang kita lihat punya kedekatan secara psikologis, secara hal-hal yang berkaitan tentang keulamaan, itu ada pada calon yang tadi pagi kita undang, sehingga kita menguji visi misi itu apa yang kita dengar pra-ijtima. Karena dari calon ini kita mendengar ada bagaimana memposisikan ulama, bagaimana memposisikan pondok pesantren, sehingga kita ingin mendengar langsung visi misi tersebut yang ingin kita lihat dan kita uji untuk apakah memang pantas dan bisa untuk kita dukung. Itulah sebab kenapa kemudian yang kita undang adalah yang bersangkutan. Demikian. Calon Presiden RI nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang merekomendasikan dirinya dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Anies mengatakan amanat itu akan dipegang dengan sebaik-baiknya. Anies menginginkan perubahan itu akan membawa keadilan bagi banyak pihak. Ia menyebut rekomendasi dari Istimewa Ulama itu menjadi penyemangat bagi pasangan Amin. Tadi sudah kami paparkan apa yang menjadi visi dan misi kami, dan insya Allah itu menjadi bahan bagi semua di dalam melihat apa yang menjadi gagasan yang kami emban, yang kami usung. Ini adalah kesempatan yang selalu kami sampaikan setiap kali ada undangan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi rencana ke depan. Kami yang kedua berterima kasih kepada Capres dan Cawapres, amin, yang sudah menyempatkan waktu mereka hadir memberikan visi dan misi mereka. Insya Allah itu banyak memiliki kesamaan dengan apa yang sudah kita bahas di dalam Ijtima 2023 ini. Demikian berita seputar pemilu tanah air kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Artatama TV.